Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbicara seputar dunia literasi. Dan sudah hadir untuk menjadi teman diskusi saya, ada Bro Evi Afifi. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kang Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi nih dengan Bro Ustadz Milenial. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz setelah kemarin kita menjalani masa pandemi untuk lockdown itu kan? Nah, ini aktivitas apakah sudah kembali normal atau masih ada beberapa hal yang tetap kita patuhi seperti protokol kesehatan? Ya pasti protokol kesehatan pasti dipatuhi. Kajian semua ya. Sholat Jumat semua pakai protokol kesehatan. Tapi minimal keadaan sekarang sudah lebih baik daripada kemarin ya. Jadi kajian Islam saya sudah mulai on lagi. Oh sudah on lagi ya. Meskipun tablik-tablik yang sifatnya terlalu besar itu masih dibatasi. Jalan tapi hanya kalangan terbatas saja begitu. Ya, kalangan terbatas dan semuanya kita menggunakan protokol kesehatan, kita harus taat sama pemerintah. Artinya pandemi ini pada satu sisi memang membatasi aktivitas kita. Betul. Tapi pada satu sisi ketika ini kita maknai sebagai momentum kalibrasi ulang barangkali, kita juga bisa menatap masa depan lebih cerah kali Pak Ustadz. Oh iya dong. Jadi bagi seorang muslim itu tidak ada yang sia-sia semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi pandemi atau corona COVID-19 itu didatangkan Tuhan itu supaya jadi pelajaran untuk kita. Jadi orang yang sholat berjamaah di rumahnya sama istrinya nggak pernah, nah sekarang lebih banyak waktu ibadah di rumah. Terus kemudian membatasi kegiatan di luar. Biasanya dia nggak betah di rumah. Ya, betul. 24 jam hampir di luar terus Ya, gitu. betul. Dengan teman-teman dan lain sebagainya. Sekarang lebih banyak muhasabah di rumah. Kan itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala pada kita di masa pandemi ini. Termasuk kegiatan aktivitas kita untuk menuntut ilmu pengetahuan barangkali Pak Ustadz. Iya, secara fisik menuntut ilmu pengetahuan dibatasi secara fisik. Secara fisik. Ya, tetapi secara makna ilmu pengetahuan itu tidak dibatasi oleh apapun ya, oleh COVID sekalipun, nggak ada. Jadi kegiatan kita untuk menimba ilmu, membaca wawasan-wawasan yang Tuhan berikan, nah itu semuanya tidak dibatasi. Kecuali yang membatasinya adalah ketika ajal menghadap kita. Nah itu baru terbatas. Kita tidak bisa belajar lagi, kita tidak bisa membaca lagi, kita tidak bisa kajian lagi, kita tidak bisa beramal atau melakukan sesuatu lagi. Nah jadi batasannya itu bagi seorang muslim. Nah Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sudah mengawali pentingnya belajar itu. Nah kalau dalam perspektif Islam sendiri Pak Ustadz, memaknai konteks literasi itu seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa dulu Kang Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Nah, Kang Supri, literasi dalam konsep Islam itu kita balik kepada wahyu pertama. Nah, Islam itu agama yang konsen sekali terhadap literasi. Buktinya apa? Wahyu pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. 1-5. Ya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Nah, kita perlu tahu mengenai konteks Nabi di saat ayat itu turun. Ini pentingnya kita memahami makna Al-Qur'an dan sesuatu yang melatar belakangi Al-Qur'an supaya kita seakan-akan berbicara dan ngobrol sama Qur'an itu. Dan mungkin lebih memaknai betul. Jadi kan kita nggak hanya baca gitu, a i u babi bu gitu, tidak hanya begitu ya, tapi kita baca merasakan seakan-akan kita berada di posisi Nabi. Ketika Nabi saat itu Arab jahiliyah atau suasana Arab yang jauh dari literasi, jauh dari tradisi tulis menulis, jauh dari tradisi baca, jauh dari tradisi ilmiah lah ya. Nah, kemudian Nabi pun itu dalam keadaan ummi. Ummi yang dimaksud adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang kita akan jelaskan maknanya apa gitu ya, Kang Supri.
Nah, kemudian Nabi yang berada di posisi seperti itu kedatangan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu menyuruh Nabi untuk membaca. Iqra itu ya. Iqra. Nah, sesuatu yang tidak pernah Nabi rasakan dan tidak pernah Nabi terima. Oh, Sebelumnya Iqra, dan aneh bagi orang Arab saat itu. Sehingga asosiasinya orang yang mendengarkan atau mendapatkan perintah Iqra, bacalah, maka asosiasinya adalah membaca tulisan, kan begitu ya? Ya, Maka kemudian Nabi berkata, ma'ana biqari. Saya ini bukan orang yang pandai membaca. Tidak Saya pandai itu tidak pandai membaca, atau ma'ana biqari. Saya itu bukan pembaca, bukan orang yang suka membaca atau tidak bisa membaca. Jadi Nabi mengatakan bahwa ma'ana biqari. Kemudian riwayat berikutnya mengatakan bahwa setelah malaikat Jibril mengatakan Iqra sampai 3 kali, kemudian Nabi berkata, ma'aqra, apa yang harus aku baca? Nah, maka turunlah kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia, yang menciptakan. Nah, dari sini kemudian apa yang perlu Nabi baca, apa yang perlu Nabi pahami muncul dengan lafaz bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu. Dan perlu diketahui Kang Supri ya. Ini yang perlu kita mungkin kembali mengingat ingatan kita, ingatan semua yang mendengarkan ini, mungkin dulu di madrasah pernah belajar. Ya, betul. Pertanyaannya adalah kehidupan Nabi sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Itu jarang sekali oleh sejarah itu diungkap. Ya, betul. Betul ya? Iya, biasanya kita ketika ngomong Nabi itu waktu Nabi kecil, betul, dirawat. Nabi kecil kan, orang tuanya kemudian wafat, hijrah dan lain sebagainya. Kan Isra Mi'raj juga setelah Nabi menjadi Rasul. Nah, tapi ketika Nabi sebelum menjadi Nabi atau sebelum mendapatkan wahyu itu jarang dibahas, jarang diungkap. Nah, ini yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, istri beliau. Itu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, Kang Supri. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahai Nabi, sebelum dapat wahyu itu, ngapain aja sih kira-kira gitu ya bahasanya. Lo ngapain aja gitu ya. Lo ngapain aja gitu ya. Nah, nongkrong kah ya dan lain sebagainya, kan ngapain aja. Apa jawaban Nabi? Ini jawaban Nabi menarik. Kata Nabi, sebelum saya mendapatkan wahyu, itu saya selalu didorong atau termotivasi untuk melakukan pengasingan diri, meditasi lah ya. Hubbiba ilayyal khala. Iya, jadi tafakur di Gua Hiro kan ketika mendapatkan surat pertama itu, wahyu pertama Iqra, itu kan Nabi dalam keadaan tafakur atau uzlah atau kemudian melakukan meditasi di Gua Hiro, menyendiri. Itu sebelum dapat wahyu pertama itu Nabinya terdorong senang untuk menyendiri, Kang Supri. Hubbiba ilayyal khala. Jadi senang, saya itu didorong kata Nabi itu untuk melakukan kesendirian gitu, sendiri, meditasi dan lain sebagainya. Nah, ini akan jadi pemahaman terhadap kita. Oh, Nabi itu senangnya itu, meskipun kita tahu Nabi itu berdagang, Nabi itu juga bergaul, ya, tapi Nabi itu sebelum mendapatkan wahyu Iqra ini, itu Nabi itu senang meditasi, senang sendiri dan lain sebagainya. Tetapi ketika Nabi mendapatkan Iqra, bacalah wahyu 1-5 surat Al-Alaq ini, itu Nabi kemudian bergerak. Nah, ini kan kita akan memahami, oh, berarti orang kalau tidak banyak bergerak, tidak banyak apa yang dilakukan, itu mungkin dipengaruhi oleh bacaan yang kurang, kan begitu? Betul nggak, Kang Supri? Betul. Jadi orang yang membaca itu orang yang ingin melakukan banyak hal. Nah, karena hasil bacaan itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu, membuat karya, melakukan hal-hal yang positif, amal soleh dan lain sebagainya. Itu hasil dari bacaan. Artinya sejak pertama kali misalnya katakan prosesi pengikraran atau prosesi pengukuhan seorang Muhammad menjadi nabi itu, pertama suratnya adalah perintahnya adalah sesuatu yang memang berkaitan dengan aktivitas literasi ya. Artinya aktivitas untuk membaca, memahami. Memahami kondisi. Barangkali itu juga Pak Ustadz. Oh, betul. Kalau dalam konteks betul. Al-Alaq itu. Betul.
seakan-akan agama kita, ajaran Islam ini itu mengajarkan membaca sejak dini. Jadi sejak dini, sejak pewahyuan pertama, itu yang diperintah adalah baca, membaca, bukan sholatlah kamu, bukan. Ya. Artinya boleh itu membaca. Boleh saya sebut ketika kita mengaku sebagai umat Muhammad barangkali dan ingin mendapatkan syafaatnya nanti. Betul. Maka yang pertama kali mesti kita lakukan adalah membaca tadi. Betul. Membaca bagian dari mengamalkan ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Nah, saya ingin mengatakan Kang Supri membahas sedikit tafsir dari Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Nah, kita masuk ke tafsir. Nah, apa yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan? Bacalah dengan nama Tuhanmu itu ya. Bacalah dengan nama Tuhan. Setidaknya 3 maknanya. Pertama, yang memaknai ba di situ, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, itu maknanya ba sisipan atau ba zaidah, sisipan. Jadi hanya kata sisipan. Sehingga kalau sisipan itu maknanya dengan menyebut nama Allah itu zikir. Sehingga ada orang memaknai ikro itu yang dimaksud adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu makna. Satu makna. Makna yang berikutnya Kang Supri adalah ba yang ada di situ adalah maknanya menyertai. Dalam bahasa Arab disebut dengan ma'a. Ma'a itu menyertai, beserta, bersama-sama. Membersamai begitu. Membersamai. Nah, sehingga maknanya adalah kita boleh membaca apapun, yang penting kita menyertai Allah dalam bacaan. Artinya niatnya karena Allah tadi. Karena Allah. Jadi karena dimulai dari niatnya. Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, makna yang kedua adalah membaca itu harus disertai dengan menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam membaca itu kita menyebut Allah, menyertainya dengan harapan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna yang ketiga Kang Supri adalah demi. Jadi makna demi itu maksudnya adalah maknanya jadi membaca atau bacalah demi Tuhanmu, demi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Sehingga apapun yang kita baca, kita persembahkan semua bacaan itu untuk Allah. Artinya niatnya karena Allah pun tujuan akhirnya karena Allah. Ulama-ulama besar cendekiawan muslim ya, klasik seperti Imam Al-Ghazali itu bilang bahwa ada satu kalimat yang menurut saya luar biasa ini Kang Supri dari Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, "Talabtul ilma li ghairillah." Saya mencari ilmu bukan untuk Allah. Fa'abal ilmu, maka ilmu kemudian mengarahkan saya ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca, awalnya mungkin kita membaca bukan niatnya untuk Allah, untuk agama. Tapi ketika kita banyak membaca, terus larut dalam tradisi membaca, semakin banyak bacaan kita, itu akan menggiring kita ujung-ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barangkali Pak Ustadz Allah. yang kemudian ada semacam peribahasa orang banyak baca itu pasti akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, salah satunya itu. Jadi ciri orang bijaksana itu kan tidak gampang emosi, kemudian menakar sesuatu itu dengan pengetahuan yang ada dalam dirinya. Nah, itu ciri orang bijaksana Kang Supri. Sehingga orang yang jarang baca itu pasti nggak bakal bijaksana. Jadi orang yang berbeda baginya dia akan bantah dengan bukan bacaan. Gitu. Nah, itu kan tadi tafsir ayat yang pertama itu. Betul. Kalau tafsir ayat keduanya itu apa lagi? Apakah masih punya relevansi dengan yang pertama? Oh iya. Jadi pemaknaan surat Al-Alaq. Al-Alaq itu meskipun sebagian ulama bilangnya ini surat Iqra, ya. Kan Al-Alaq itu maknanya 2, Kang Supri. Yang pertama Al-Alaq adalah maknanya segumpal darah. Ada pemahaman yang kedua adalah yang dimaksud Al-Alaq di sini mungkin pemahamannya tidak sepopuler yang pertama tadi, yaitu ketergantungan. Yang dimaksud dengan alaq itu, alaqata itu kan ketergantungan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa tidak tergantung. Jadi selalu tergantung sama orang lain. Tapi at least ya pemahaman itu menunjukkan bahwa ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu mendorong kepada kita untuk dekat dengan ilmu pengetahuan. Oh, gitu. Dekat dengan tradisi membaca.
Jadi kalau kita sebagai orang muslim tidak dekat dengan tradisi membaca dan ilmu pengetahuan, kita perlu pertanyakan sejauh mana kita memahami Al-Quran dan memahami ajaran Islam ini. Bahkan ketika peradaban Islam menjadi rujukan para ilmuwan dunia pun karena mereka itu punya tradisi di bidang ilmu pengetahuan dan sains. Oh iya, Hmm. membaca adalah prinsip agama. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Untuk tidak mengatakan wajib ya atau fardu. Mungkin fardu ain. Bahkan menuntut ilmu itu lebih dari sekedar fardu sesungguhnya. Itu hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu tolabul ilmi faridotun. Itu faridotun itu bukan maknanya wajib, tapi sangat diwajibkan. Sangat diwajibkan. Berarti lebih dari wajib. Lebih dari wajib dong. Itu sighat mubalaghah dalam bahasa Arab itu. Nah, ini masyarakat Banten ini kan juga dikenal sangat religius begitu ya. Bahkan kita punya pondok pesantren yang sangat luar biasa. Ada 3.360 sekian lah itu ya. Kalau tidak salah saya itu datanya itu. Nah, artinya Banten dengan potensi kereligiusannya itu kan, dengan mayoritas juga umat Islam tanpa mengesampingkan umat yang lain barangkali ya itu. Karena dulu para Sultan Banten juga sangat toleran gitu ya. Artinya Banten itu mestinya bisa menjadi provinsi yang lebih maju dong. Provinsi yang punya, yang kalau kata Pak Gubernur mah berdaya saing gitu dan berakhlakul karimah katanya begitu. Nah, ini punya kita potensi itu betul. Sangat punya. Kita punya sosok yang menurut saya ini, mohon maaf ini Kang Supri, tanpa berniat menyinggung siapapun, tapi menurut saya sosialisasi mengenai tokoh ini sejak dini kurang di masyarakat kita. Padahal sosialisasi mengenai kehebatan tokoh ini sesungguhnya harus kuat sekali. Yaitu Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani kan. Nah, itu ulama yang hebat sekali dengan karya-karyanya. Kenapa tidak semenjak dini itu diperkenalkan? Misalkan di tradisi pesantren di Banten sudah kenal. Nah, pasti. Sudah kenal, mengenal kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, meskipun kitab syarah, misalkan kitab hadis beliau itu, beliau mensyarah dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, itu namanya Tangkihul Qaul. Itu kitabnya tipis, tapi itu kitab hadis yang luar biasa. Itu dipelajari oleh anak-anak iqdad di pesantren itu. Nah, saya dulu belajar itu Kang Supri. Nah, itu bab pertama di dalam kitab itu tentang fadilah ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ini kan luar biasa. Nah, seorang ulama Banten asal Tanahara, Kabupaten Serang, ngomong di hadapan dunia Islam secara keseluruhan mengenai fadilah ilmu dan orang yang berilmu. Kan luar biasa. Bahkan konon beliau ini juga menjadi guru bagi seluruh ulama di Nusantara. Betul. Beliau itu guru ulama-ulama Nusantara. Semua ujung dari keilmuannya yang rangkaian sanadnya itu nyampai ke beliau. Masalahnya pengenalan terhadap ulama besar ini itu tidak banyak katakanlah, ini mohon maaf, sekolah-sekolah umum. Ini tidak terlalu banyak di sekolah-sekolah umum. Nah, pengenalan bahwa Banten itu punya sosok akademisi, sukses, ilmuwan, dan ini dikenal dunia Islam secara keseluruhan, belum masif diajarkan bahwa anak-anak kita punya loh tokoh Banten, kelahiran asli Banten, tapi ini hebat sekali. Go internasional. Artinya kalau kita ngomong sekarang, ayo kita go internasional, kita sudah punya tokoh yang go internasional. Betul, sudah ketinggalan. Artinya go internasionalnya nggak kaleng-kaleng. Betul. Barangkali memang itu betul, Pak Ustadz. Ada semacam animasi untuk paling tidak mengenalkan profil singkatnya lah ya. Sehingga nanti ketika ada ketertarikan, ketika merasa terinspirasi, biasanya kan orang kalau sudah terinspirasi, terjatuh cinta, udah ngefans, dia akan menggali sampai ke akarnya biasanya ya. Bagi saya Syekh Nawawi cukup menjadi argumentasi atau dalil yang qat'i katakanlah, dalil yang kuat maksudnya bahwa Banten harus bangkit untuk literasi. Cukup kuat, tidak ada alasan lain. Ilatnya cukup kuat bahwa di Banten lahir, hidup dan pernah melahirkan tokoh besar sehebat Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Oke, siap. Keren banget sebenarnya kalau itu di ini. Oke, Pak Ustadz milenial itu apa nih pesan-pesannya buat teman-teman milenial ini
apalagi mereka ini kan sebenarnya generasi yang sangat diuntungkan karena dulu barangkali orang tua kita kalau mau belajar itu dia harus ke perpustakaan nyari buku dan sebagainya. Nah sekarang itu kan semua informasi sudah begitu mudah diakses. Iya, diakses di grup WA ya dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengajak bahwa tidak sepenuhnya apa yang kita pelajari di grup WA itu benar gitu. Kita harus bandingkan. Kita harus talaki itu ketemu. Kita mengajak bahwa tradisi membaca, tradisi ilmiah dalam agama ini perlu dikenalkan terhadap generasi milenial. Supaya milenial ini semangat beragamanya tinggi, tapi semangat membacanya juga harus tinggi. Kan kalau milenial yang perkotaan, yang khusus di masyarakat urban, ini kota Serang misalkan Kang Supri. Nah, ini kan banyak orang yang urban. Kelahiran orang tuanya bukan dari Banten, tapi dia lahir di sini karena orang tuanya kerja di kota Serang. Kayak anak saya lah ya. Nah, cenderungnya masyarakat perkotaan itu jauh dari tradisi pesantren. Itu berbeda mungkin dengan Lebak Selatan, seperti Lebak, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang. Meskipun di perkampungan itu juga ketika smartphone sekarang ada, itu orang yang di pinggir pesantren itu belajar ngajinya nggak lewat pesantren juga, tapi lewat gadget gitu ya. Nah itu kan yang bahaya. Harusnya kalau kita mau belajar, apalagi misalnya berkaitan dengan agama itu, kita harus punya guru yang jelas ya. Betul. Sehingga ketika kita ada katakan salah dalam menafsir, memahami, kita bisa ada yang meluruskan kembali ya. Karena kan sekarang fenomenanya seperti itu. Betul. Sehingga saya mengajak sekali lagi bahwa membaca, memahami, dekat dengan ilmu pengetahuan merupakan prinsip agama. Sehingga ketika kita memahami perintah membaca ini, kita akan menjadi lebih bijak. Tidak menghakimi sesuatu, tidak menghakimi seseorang yang berbeda dengan orang lain. Dan tradisi membaca prinsip itu yang kita membaca surat Al-Alaq itu akan membuat kita mau melakukan banyak hal dalam agama ini. Jadi saya merasa setelah saya kuliah S1, saya lahir di tradisi pesantren yang kuat, Kang Supri. Saya sampai detik sebelum menikah saya masih di pesantren. Masih mengaji Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya senang dengan ilmu pengetahuan dan dunia kampus. Sampai sekarang saya masih kuliah Strata 3 ya, doktoral ya, sedang nulis. Nah, dorongan untuk rajin kuliah itu atau senang terhadap kuliah dan menulis membaca itu berangkat dari ketika kita memahami Iqra tadi. Oke, siap. Terima kasih, keren banget. Semoga segera selesai doktoralnya. Amin. Bro Ustadz F. Sampai ketemu di lain kesempatan. Demikian Insya Allah. cacahan literasi edisi kali ini. Semoga memberi inspirasi dan bermanfaat kepada kita semuanya. Sekali lagi, bacalah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kembali sampai ketemu di cacahan literasi minggu depan. Agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta, tapi ilmu pengetahuan tanpa agama akan menjadi lumpuh. Albert Einstein. Salam literasi, kembali lagi di cacahan literasi minggu depan.